Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Danilo dengan NIM 2304 1370210. Di sini saya akan menjelaskan larangan utama dalam ekonomi Islam. 1. Larangan masyir dalam transaksi. Dalam bahasa Arab, kata masyir sering juga disebut qimar, artinya taruhan atau perlombaan. Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa kata masyir berasal dari kata yasar, artinya kaya. Dengan analisis bahasa, karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Jadi masyir adalah suatu permainan yang mengandung perjudian, di mana pihak yang kalah harus memberikan jumlah uang atau barang kepada yang menang. Tanpa harus berpikir atau bekerja keras, mayoritas ulama sepakat untuk memperlakukan hukuman taksir kepada pelaku pejudi. 2. Larangan gharar atau uncertainty. Secara etimologis, kata gharar berarti al-khatar dan sesuatu yang membahayakan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya. Spekulasi, resiko, bahaya, ketidakpastian atau juga berarti judi, gambling atau masyir. Ada beberapa hadis yang dijadikan hukum Islam sebagai acuan dalam memberikan pemahaman tentang pengertian dan cakupan gharar. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang melakukan bai al-hasad dan jual beli al-gharar. Jenis-jenis gharar. 1. Gharar dalam sikat, akad atau kalimat transaksi. 2. Gharar dalam objek transaksi. 3. Gharar yang diperdebatkan ulama. Bentuk dan jenis gharar dalam transaksi. 1. Jenis ijon. 2. Membeli janin hewan. 3. Menjual barang yang belum menjadi miliknya. 3. Jual beli mulamsah dan munabazah. Mulamasa ialah berjual beli dengan hanya menyentuh baju tanpa melihatnya. Dan pada riwayat lain, sedangkan pengertian mulamasa secara syar'i yaitu seorang pedagang berkata, kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian. Jual beli ini batil dan tidak diketahui adanya khilaf atau perbedaan pendapat para ulama akan rusaknya jual beli seperti ini. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, jual beli mulamasa yaitu masing-masing dari dua orang yang menyentuh pakaian milik temannya tanpa ia perhatikan dengan seksama. Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab. 1. Adanya jahalah atau ketidakjelasan barang. 2. Masih tergantung dengan syarat. Syaratnya ialah seorang pedagang berkata, aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini. Masuk dalam larangan ini semua barang, maka tidak boleh membeli sesuatu dengan cara mulamasa karena adanya dua sebab yang sudah disebutkan tadi. Barang tersebut berupa pakaian atau lainnya. Sedangkan kata munabazah secara syar'i berarti seseorang berkata, kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian, tanpa ia melihat kepada barang tersebut. Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah memberi definisi jual beli munabazah yaitu masing-masing pihak melempar atau menawarkan pakaian kepada temannya dan masing-masing mereka tidak melihat pakaian temannya. Jual beli ini tidak disahkan disebabkan dua ilat, yaitu 1. Adanya ketidakjelasan barang. 2. Barang yang dijual masih tergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepadanya. Dan masuk dalam kategori ini semua jenis barang. Berdasarkan perkataan, barang apa saja yang engkau lemparkan kepada saya, maka saya wajib membayarnya dengan harga sekian. Jual beli seperti ini tidak diboleh. Jual beli ini dilarang oleh syariat karena gambaran jual beli seperti ini akan mengundang perselisihan dan permusuhan antara kedua belah pihak. 4. Larangan riba atau bunga dalam transaksi. Riba merupakan salah satu
isu terpenting yang dibahas oleh kalangan sarjana muslim karena adanya peringatan keras Al-Quran terhadap keharamannya. Jenis riba ada dua, yaitu riba nasiah atau menunda dan riba fadil. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Abd al-Rahman al-Jazari mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu adalah riba. Lima, bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang. 1. Barang yang dikemukakan najis oleh agama. 2. Jual beli sperma atau mani hewan. 3. Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya. 4. Jual beli mula masa. 5. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. 6. Jual beli syarat iwad mahjul. 7. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. 6. Implikasi pelanggaran riba, masyir, dan gharar terhadap aktivitas ekonomi. Ada beberapa alasan kenapa riba atau bunga ditolak dan dikritik dalam aktivitas ekonomi karena ia memberikan dampak kepada bunga dalam investasi, riba sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang tidak adil, riba sebagai eksploitas kepada orang membutuhkan, riba menimbulkan instabilitas ekonomi. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.